gula. Makanya orang yang kena kanker, hindari gula. Akhirnya sekarang rame-rame lah pakai gula aren. Pakai gula merah. Nah, sudah jadi tren sekarang. Minum kopi pakai gula merah. Minum teh pakai gula merah. Brown sugar. Brown coklat. Sugar, gula coklat. Nabi SAW caranya sehat, bendanya sehat. Nah, apakah makanan-makanan itu berlebih di badan Nabi? Dia tidak pernah lebih. Kenapa makanan itu tidak pernah berlebih di badan Nabi? Karena Nabi tidak pernah meninggalkan puasa Senin Kamis. Ada puasa yang dipuji Nabi. Artinya Nabi memuji. Ada puasa yang dilaksanakan Nabi. Antara puasa 3 hari, 13, 14, 15. Puasa 8 hari, Senin Kamis, Senin Kamis, Senin Kamis. Puasa 15 hari, puasa Nabi Daud. Lalu jamaah bingung, yang mana yang sunnah Pak Ustadz? Ketiga-tiganya sunnah. Tapi kalau kita laksanakan kan tabrakan. Itulah perlunya memahami bahwa sunnah itu 3. Yang pertama namanya sunnah fi'liyah, Nabi melakukannya. Yang kedua namanya sunnah qauliyah, Nabi mengucapkannya. Yang ketiga namanya sunnah takririyah. Sahabat melakukannya, Nabi setuju. Ketiga-tiganya itu sunnah. Kalau dipahami itu, tidak ada yang tabrakan. Tentang puasa 3 hari, kronologisnya ada sahabat Nabi yang puasa terus. Kata Nabi, kamu jangan puasa terus, nanti badanmu lemas. Kalau kamu mau, puasa aja 3 hari. Manja abil hasanati falahu asyru amsalihah. Siapa yang beramal 1, dibalas 10. Jadi kalau kamu puasa 3 hari, 10, 20, 30. Konteksnya Nabi meluruskan amal sahabat. Adapun puasa 15 hari, itu Nabi memuji puasa Nabi Daud. Ahabbus siyamillah siyami Daud. Puasa yang paling disukai Allah, puasanya Nabi Daud. Yasumu yauman, puasa 1 hari. Wa yuftiru yauman, makan sehari. Puasa sehari, makan sehari. 15 hari. Tapi puasa yang dilaksanakan Nabi, puasa Senin Kamis. Dalilnya mana? Nabi ditanya, lima tasumu al-itsnain. Kenapa engkau puasa hari Senin dan hari Kamis ya Rasulullah? Kata Nabi, hari Senin dan hari Kamis turfa'u fihil a'mal. Amal diangkat, diperlihatkan kepada Allah setiap hari Senin dan Kamis. Wa uhibbu an yurfa'a amali wa ana sha'im. Aku suka ketika amalku itu diangkat, aku dalam keadaan puasa. Satu hadis lagi mengatakan, baka yauma wulidtu, hari Senin aku lahir. Wa yauma ub'atsu, hari Senin aku dibangkitkan. Wa yauma unzalu alayya, hari Senin wahyu diturunkan kepadaku. Lahir Senin, wahyu turun hari Senin, hijrah hari Senin, sampai hari Senin, meninggal hari Senin. Puasa hari Senin. Saya jalan-jalan ke rumah jamaah. Sampai di rumah jamaah, dikasih brosur. Tolong Ustaz baca-baca brosur. Saya baca brosur. Brosurnya dari barat, bukan orang Islam. Ada terapi namanya fasting terapi. Fasting artinya tidak makan. Tidak makannya orang barat itu maksudnya tidak makan berat. Tapi mereka tetap makan buah. Fasting terapi, tidak makan berat, tidak makan daging, tidak makan sayur, tidak makan gandum, tidak makan nasi, tapi tetap makan buah. Jadi katanya di situ di fasting terapi itu, 1 bulan, manusia ini mesti fasting 8 hari. Untuk membersihkan sampah-sampah yang ada di dalam badannya. Makan apel. Apel itu dibelah kan nggak ada ulatnya. Kenapa apel itu nggak ada ulatnya? Kenapa jambu ada ulatnya? Karena apel disemprot pestisida. Dicuci pakai sabun, pestisidanya nggak mati. Ketika apel dimakan, pestisida tidak larut dalam badan. Dia menggumpal, mengkristal, menjadi cancer. Kanker kata kita. Daging tumbuh kata orang kampung. Bagaimana menghancurkan plastik dalam badan? Kalau kita buang daun pisang ke tanah, dia akan larut. Tapi kalau silikon,
Dia tidak larut dalam badan. Badan kita yang kalah. Begitu juga dengan benda-benda asing ini, kalau dia masuk ke dalam badan, dia mengkristal, menggumpal dalam sekian puluh tahun menjadi kanker. Nah, bagaimana membunuh racun-racun dalam badan ini? Orang Barat menemukan caranya fasting. Jadi kalau dia tidak makan, badan kita ini kan terus mau makan. Dia terus makan. Jadi kalau kita tidak makan, tidak ada yang dimakan, maka sampah-sampah itulah yang dimakan oleh tubuh. Tubuh kita memakan tubuh kita sendiri. Saya ketika membaca itu, Masya Allah, Tabarakallah, Subhanallah. Kalian baru tahu sekarang, 1400 tahun yang lalu Nabi kami sudah mengatakan 8 hari. Senin, Kamis, Senin, Kamis, Senin, Kamis, Senin, Kamis. 1 tahun, ada 1 bulan. 1 bulan itu kalau orang tidak makan, maka seluruh sampah-sampah di badannya itu dimakan oleh tubuhnya sendiri dan berganti dengan yang baru. Makanya keluar dari Ramadan itu, kalau kita lihat bunyi hadisnya, kharajaka yauma waladathu ummuh. Keluar dari Ramadan seperti keluar dari perut ibunya. Keluar dari perut ibu itu kan baru. Bayi yang baru. Kita selalu memahami itu dalam konteks dosa. Jadi kita keluar dari Ramadan, keluar dari perut ibu kita seperti bayi yang baru lahir, nggak ada dosanya. Betul, nggak salah. Tapi secara medis, kita keluar dari Ramadan itu membawa tubuh yang baru. Kalau kata orang kampung, bersalin kulit. Ular kalau dia sudah bersalin kulit, kulit yang lamanya copot. Dia kulit baru. Kita pun juga begitu. Kapan proses itu terjadi? Pada bulan Ramadan. Bukan sekedar pindah jam makan. Makan pagi dipercepat jadi jam 4. Makan malam dipercepat jadi jam 6.30. Makan siang dipending. Dibalaskan di azan maghrib. Itu bukan puasa. Makanya jangan heran habis Ramadan, kolesterolnya naik, diabetesnya naik, asam uratnya naik, berat badannya naik. Yang salah bukan Ramadannya. Ramadan tidak merubah jam makan. Ramadan tidak menambah porsi makan. Puasanya tetap, makannya yang berhenti, stop. Jadi Nabi itu polanya benar, yang dimakan benar. Kalau ada sampah, membuangnya benar. Ini tentang makan. Adapun tentang tidur Nabi, tidur paling berkualitas habis Isya. Tidur paling berkualitas Qailulah sebelum zuhur. Makannya sehat. Tidurnya sehat. Bagaimana dengan olahraganya? Nabi itu diantara sunnahnya naik kuda. Memanah. Allahumma saddid sahmahu. Ya Allah, tepatkan anak panahnya. Siapa atlet pemanah sekarang? Siapa atlet nunggang kuda sekarang? Siapa atlet renang sekarang? Jangan salahkan orang. Salahkan kita. Kenapa nggak latihan? Sunnah itu bukan cuma pakai jubah. Sunnah itu bukan cuma pakai jenggot. Sunnah itu adalah umum secara keseluruhan. Sehat walafiat. Pola tidurnya sehat. Gerak tubuhnya sehat. Pikirannya sehat. Makanannya sehat. Jadi jangan heran kalau Nabi SAW tidak ada satupun hadis menyebut beliau sakit. Kecuali sakit yang membawa kepada kematian. Apa tujuan ini kita bahas malam ini? Supaya kita memperbaiki pola makan. Bukan berarti sejak ini lalu kita tidak minum gula, tidak makan nasi. Kita tetap, cuma kita pikir-pikir sesuai kebutuhan keperluan saja.